Sebelum kisah bergulir dan alur takdir kembali terungkap, izinkan hamba menyampaikan satu permohonan kecil. Jika engkau menikmati perjalanan alur yang penuh liku, pertarungan, dan romansa yang tak terduga, jangan sungkan untuk menekan tombol like, subscribe, dan yang paling penting, tinggalkan komentarmu di bawah. Setiap komentar kalian seperti titik formasi, semakin banyak, semakin kuat energi yang mengalir ke channel ini. Langsung aja, mari kita mulai cerita. Shut up, evil dragon. I don't want to raise a child with you anymore. Di dalam penjara Silver Dragon Dungeon yang dijaga ketat, seorang tahanan tengah terkurung. Tiba-tiba, datanglah sosok wanita berwibawa yang langsung disambut para penjaga dengan hormat sebagai Her Majesty, Sang Ratu Naga Perak, Rosewise. Dia meminta para penjaga keluar agar bisa bicara sendiri dengan tahanan tersebut. Rosewise menantang sang tahanan, yang dikenal sebagai Great Dragon Slaying Hero, menanyakan bagaimana rasanya jadi tawanan klan naga mereka. Sang tahanan cuma jawab dengan penuh kebencian, minta untuk dibunuh saja. Rosewise malah santai dan nyindir kalau kematiannya nggak akan semudah itu. Dia bahkan menggores wajah sang tahanan, menambah luka yang sudah ada, dengan alasan itu malah bikin dia tambah keren. Tahanan itu, yang bernama Leon Cosmode, tetap dingin dan menolak penghinaan itu. Dia malah menyuruh Rosewise agar cepat saja membunuh atau mencabik-cabiknya kalau memang mau. Rosewise dengan sinis menjilat jarinya yang berdarah dan mencoba mengajak Leon bergabung ke klan naga mereka, bilang kalau dia sebenarnya cuma korban fitnah yang bikin dia sampai terpuruk. Leon gak mau kalah, mengejek apakah Rosewise pantas untuk mengajaknya bergabung. Mendengar itu, Rosewise langsung naik pitam, menghantam tubuh Leon sampai rantai dan dinding penjara rusak. Dia marah karena tahanan berani bersikap kasar padanya, sambil mengejek mimpi Leon untuk membersihkan nama dan menghapus klan naga. Bilang itu cuma mimpi kosong karena dia akan mati di sana. Rosewise bahkan menginjak tubuh Leon, terus menyindir dia, yang katanya nggak punya keturunan, jadi nggak akan ada penerus untuk meneruskan nama baik. Tapi Leon tetap berani, menantang Rosewise untuk jangan meremehkan manusia. Rosewise lalu mengikat ekornya ke leher Leon dan mengangkatnya tinggi-tinggi, menyebutnya keras kepala. Leon mulai menutup mata dan menguatkan diri, lalu bilang kalau Rosewise sudah membuat dua kesalahan besar dengan berada sendirian bersama dia, seorang pembunuh naga terkuat. Tiba-tiba, dia mengaktifkan kemampuannya, matanya berubah merah dan lingkaran sihir muncul, melepaskan kutukan darah ke Rosewise. Rosewise langsung kaget dan mulai terguncang, tubuhnya gemetar dan terasa panas, sampai akhirnya dia jatuh lemas, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Leon berdiri tegak sambil memperingatkan bahwa Rosewise akan hidup dalam penderitaan jiwa seumur hidupnya karena kutukan itu. Tiba-tiba Rosewise melompat dan menindih tubuh Leon, yang bingung dan heran, apakah ini karena dia terangsang. Rosewise lalu memegang leher Leon dan mencium bibirnya dengan penuh semangat, membuat mereka berdua terjebak dalam momen panas yang berlangsung sampai 1 jam. Setelah itu, efek kutukan mulai hilang, dan Rosewise sadar, segera menutupi dadanya dengan tangan dan membalik badan sambil menatap Leon dengan amarah. Dia menuntut penjelasan atas apa yang telah dilakukan Leon padanya. Leon, masih lemas, menjelaskan bahwa kutukan darah itu adalah teknik terlarang yang hanya bisa dipakai sekali seumur hidup. Kalau Leon mati, kutukan itu akan membuat Rosewise menderita tanpa henti. Rosewise yang kesal langsung menolak, tapi Leon bilang kejadian aneh tadi itu cuma efek samping tak terduga kutukan. Dia juga nyindir bahwa para naga yang biasanya monogami bakal rugi karena Rosewise gak bisa punya pasangan baru atau keturunan dan gak bisa jelasin ini ke klannya. Rosewise cuma bisa memandang dengan penuh kebencian. Leon semakin mengobarkan amarahnya, bilang sekarang gak cuma dia yang gak punya keturunan, tapi juga Sang Ratu Naga Perak. Rosewise langsung menyerang Leon dengan marah, tapi sebelum itu Leon memperingatkan kalau dia akan mati sebentar lagi. Dan pesan terakhirnya adalah agar Rosewise hidup dengan kebencian dan rasa sakit. Itu kutukan terakhirnya sebagai manusia. Tak lama kemudian, Rosewise sudah mengenakan pakaiannya lagi, sementara Leon tertidur lemas tak bergerak. Rosewise menatap tubuhnya dengan jijik, bilang kalau manusia sekelas Leon cuma bisa balas dendam dengan cara rendahan dan berharap mati dengan tenang, jangan mimpi. Dia lalu memunculkan aura sihir di tangan dan memasukkannya ke tubuh Leon, menandai babak baru pertarungan mereka yang penuh racun dan dendam. Dulu, Leon Cosmode adalah pahlawan legendaris pembantai naga. Bahkan sejak umur 5 tahun, dia udah nunjukin bakat brutal, ngebunuh anjing tetangganya cuma pakai tangan kosong.
Kejadian itu bikin dia dilirik sama pembasmi naga top yang akhirnya menjadikannya murid. Umur 10, Leon masuk Akademi Elit Pembasmi Naga dan lulus 4 tahun kemudian dengan nilai paling tinggi dalam sejarah. Umur 15, dia turun langsung ke medan perang, membantai naga tanpa ampun, merebut wilayah demi wilayah, dan jadi tumpuan harapan terakhir kekaisaran buat menang lawan klan naga. Tapi semua berubah sejak dia ditangkap musuh. 2 tahun berlalu sejak Leon jadi tawanan. Dia akhirnya membuka mata, terbangun di ranjang empuk berwarna putih, dengan pakaian bersih serba putih. Bingung, dia memeriksa tubuhnya, semua utuh. Tapi, ini di mana? Saat dia masih mencerna semuanya, tiba-tiba seorang gadis kecil masuk. Rambutnya hitam legam, wajahnya manis. Leon kaget, bukan cuma karena gadis itu muncul tiba-tiba, tapi karena... Iya, dia imut banget. Leon langsung mikir, jangan-jangan dia udah mati dan sekarang ada di surga? Dengan cepat dia menyimpulkan kalau si gadis kecil ini pasti malaikat. Ya, masuk akal kan? Tapi ekspresi polos si gadis malah bikin bingung. Ketika Leon nanya namanya, gadis itu dengan ceria jawab, Muen. Nama yang katanya berarti bulan, menurut ibunya. Leon masih dalam mode bingung, bahkan sempat bertanya, malaikat juga punya ibu? Lalu Leon memperkenalkan diri, dan Muen langsung nyaut dengan semangat. Dia tahu nama Leon berarti singa. Katanya sih, ibunya yang bilang begitu. Leon makin penasaran dan nanya siapa ibunya. Jawaban Muen bikin waktu seolah berhenti. Roswise. Tubuh Leon langsung kaku. Kalau Roswise adalah ibu Muen, berarti... Tanpa ragu, Muen mengkonfirmasi. Leon adalah ayahnya. Dan boom, Leon ngerasa seperti disambar petir. Otaknya langsung macet. Tiba-tiba, Muen berseru sambil melirik ke belakang. Ibunya datang. Leon refleks menoleh, dan muncullah Roswise, sang ratu naga perak, dengan senyum sinis yang bikin merinding. Muen yang polos menyambut ibunya dengan hangat, bilang kalau Roswise pasti senang Leon udah bangun, soalnya tiap hari dia datang menjenguk. Leon dalam hati langsung nyeletuk, yang percaya itu cuma hantu. Roswise lalu menyuruh Muen bermain di luar. Dia bilang, ada urusan yang harus dibicarakan, berdua saja. Ketika suasana mulai hening, Leon nanya, masih setengah nggak percaya, apa benar Muen adalah anak kandung mereka? Roswise mengangguk ringan. Kalau bukan anak kita, anak siapa lagi? Dengan ekor naganya, Roswise menutup pintu. Leon, dengan wajah penuh emosi campur aduk, menuntut penjelasan. Kenapa Roswise melahirkannya? Kenapa menyelamatkan dirinya? Jawaban Roswise jelas dan dingin. Setelah 2 tahun tidur, Leon pikir semuanya bakal dilupakan begitu saja. Setelah yang terjadi 2 tahun lalu, Leon kesal. Dia nggak pernah mau itu terjadi. Manusia dan naga memang nggak bisa hidup berdampingan. Andai dia punya pilihan lain waktu itu. Tapi Roswise cuma menyeringai, mendekat, dan menyindir. Jadi menyentuhku itu siksaan buatmu? Leon mengangguk tegas. Tentu saja. Tiba-tiba, ekor naga Roswise mengikat kaki Leon dan menjatuhkannya ke ranjang. Dia mendekat, naik ke atas tubuh Leon, dan, dengan senyum menyeramkan, mengatakan bahwa dia akan mengukir pola naga di tubuh Leon. Leon panik, tapi Roswise nggak peduli. Simbol itu dipasang tepat di dadanya. Dengan sihir naga menyala terang. Mulai sekarang, Leon adalah tahanan miliknya, dan tidak akan pernah bisa pergi. Roswise memperingatkan, ketika umat manusia melihat tato naga di tubuh Leon, mereka nggak akan lagi menganggapnya sebagai pahlawan. Mereka akan melihatnya sebagai pengkhianat. Leon hanya bisa menggertakkan gigi, mempertanyakan seberapa jauh Roswise akan membawa ini semua. Roswise akhirnya menjelaskan, balas dendam bagi klan naga bukan sekadar emosi, tapi obsesi, fanatik, di luar logika manusia. Dan sekarang, Leon akan hidup dalam rasa malu itu seumur hidup. Simbol naga itu menyala lebih terang, tubuh Leon terasa terbakar, Roswise terlihat puas. Bagi sang ratu naga perak, ini adalah kemenangan paling manis. Menjadikan pahlawan terbesar, umat manusia, sebagai budaknya. Roswise menyentuh wajah Leon, mendekat pelan-pelan, dan permainan balas dendamnya baru saja dimulai. Di halaman luar kastil naga perak, 2 pelayan sedang asyik bergosip. Mereka bilang sang ratu lagi ceria banget hari ini. Kabarnya karena suami barunya bangun tidur dengan mood yang, yah, buruk banget. Sementara itu, di balik dinding bangunan, Leon si pembunuh naga cuma bisa ternganga.
Perempuan naga itu seriusan ngumumin ke semua orang kalau dia adalah suaminya. Gila. Leon masih trauma berat sama kejadian semalam, di mana Rosewise, si ratu naga, benar-benar agresif dan gak kasih dia waktu buat napas. Dalam hati, dia bersumpah gak mau terus jadi mainan naga sinting itu. Leon mulai mikir cara kabur, tapi masalahnya, gerbang dijaga ketat sama 4 naga. Aneh juga, kenapa hari ini kastil jadi sepi? Nggak kayak 2 tahun lalu, waktu dia pertama kali datang. Sepi banget, sampai bikin merinding. Pas lagi muter-muter, matanya menangkap sesuatu. Ada lubang kecil di dinding. Curiga sih, bisa jadi jebakan. Tapi Leon udah nggak peduli. Lebih baik masuk perangkap daripada terus dijadikan budak ranjang. Dia pun merangkak keluar lewat lubang itu, mengucapkan selamat tinggal ke Rosewise dan juga ke Muen, anak kecil lucu yang entah kenapa manggil dia ayah. Dari dalam kastil, Muen ternyata ngelihat semuanya. Dia malah kagum, bilang ayahnya keren banget bisa gali lubang buat kabur. Rosewise yang lagi santai dengan baju renang dan sepiring kue cuma angguk pelan, bilang ya, dia memang hebat. Saat Muen tanya kapan ibunya bakal nangkap ayahnya lagi, Rosewise dengan tenang jawab, tenang aja, nanti juga dibawa balik. Beberapa waktu kemudian, Leon berhasil kabur jauh, lari nyaris setengah mati ngelewatin gunung dan hutan. Dia pikir, kalau bisa terus lari, dia bisa sampai ke perbatasan wilayah manusia. Tapi sayangnya, harapan itu langsung pupus ketika suara angin ribut datang dari atas. Rosewise muncul dalam wujud naganya. Leon langsung panik. Belum sempat mikir, jalan kaburnya udah dihadang. Rosewise nggak cuma menangkapnya dengan gampang, tapi juga sindir-sindir soal lubang kabur yang dia temuin. Yah, ternyata semuanya emang udah diatur. Dia juga nyinggung soal tanda naga yang sekarang terukir di dada Leon. Tanda itu bukannya keren, malah bikin dia nggak bisa balik ke wilayah manusia. Identitasnya sebagai pembunuh naga udah hancur total. Tapi Leon nggak menyerah, dia lebih milih hidup sebagai orang biasa ketimbang terus dipermainkan. Sayangnya, Rosewise nggak suka ditolak. Dengan sinis, dia bilang Leon nggak tahu diri, lalu terbang membawanya ke langit. Leon cuma bisa teriak-teriak kayak bocah kecil yang diculik. 3 jam kemudian, malam tiba. Rosewise menjatuhkan Leon dari langit dekat perbatasan kota manusia. Jatuhnya sih nggak lembut, nabrak beberapa pohon dulu sebelum mendarat dengan tubuh penuh luka. Tapi dia selamat, dan dari atas batang pohon, dia bisa lihat kota manusia dari kejauhan. Harapannya sempat naik. Rosewise muncul lagi, kali ini dalam wujud manusia. Dia nyindir Leon, apa dia pikir bisa kembali ke dunia manusia cuma karena jaraknya udah dekat? Ternyata, harapan itu palsu. Bahkan, simbol naga di dada Leon mulai bereaksi. Rosewise dengan enteng bilang, kalau salah satu dari mereka pengin. Ya, melakukan hal dewasa, tanda itu bakal aktif dan bikin badan Leon panas, dan susah dikontrol. Leon yang frustasi nanya, masa iya Rosewise mau lakukan itu di tempat serandom ini? Dan dengan senyum licik, Rosewise jawab iya, tujuannya, supaya Leon tahu rasanya malu. Sedekat ini sama kampung halamannya. Tapi Leon gak mundur. Dia bilang bakal tetap sabar, nunggu kesempatan, dan saat waktunya tiba, semua penghinaan bakal dia balas 2 kali lipat. Rosewise terdiam sejenak, lalu tersenyum manis. Tapi senyum itu berubah jadi sinis lagi saat dia mendekat, memeluk Leon erat di antara batang pohon. Dengan nada menggoda, dia bilang dia akan menunggu. Entah Leon kembali dalam keadaan hidup atau mati. Di dekat perbatasan kota kekaisaran, suasana sudah mulai tenang setelah kejadian panas sebelumnya. Rosewise terlihat puas banget, bahkan sempat senyum-senyum sendiri sambil rapiin bajunya. Sementara itu, Leon, dia cuma bisa meringkuk di pojokan, telanjang, trauma, dan mungkin sedikit kehilangan harga diri. Dengan santai, Rosewise mendekat, tangannya menyentuh dada Leon. Dia nawarin ide liburan rutin bulanan ke kampung halaman Leon, seolah itu hal paling romantis sedunia. Tapi Leon langsung naik pitam. Dia muak diperlakukan kayak hewan peliharaan dan ngotot buat jalan kaki aja daripada digendong naga lagi. Sayangnya, rute ke kastil naga perak itu bukan main jauhnya. Buat Rosewise, cuma butuh 3 jam terbang. Tapi buat manusia biasa, minimal 10 hari jalan kaki, atau kalau apes, bisa 2 minggu. Tapi Leon kekeh, katanya manusia tuh tahan banting. Rosewise, dia cuma senyum sinis, nungguin momen di mana Leon bakal nyerah duluan. Beberapa waktu kemudian, Leon masih tetap jalan meski napas sudah kayak orang habis lari maraton. Rosewise ngikutin dari belakang,
senyum nyebelin gak lepas dari wajahnya. Tapi Leon gak mau ngaku kalah, walau kakinya udah hampir nyerah. Yah, mulutnya emang lebih kuat dari tenaganya. Tiba-tiba, suara dari kejauhan bikin suasana berubah. Pasukan Dragon Slayer muncul. Leon langsung semangat. Dia mikir, wah, ini kesempatan emas buat kabur dari cengkeraman si naga. Tapi ekspresi Roswise langsung berubah. Tatapan matanya tajam, marah, jelas-jelas siap ngebantai siapapun yang ganggu. Leon langsung sadar. Kalau dia minta bantuan, bisa-bisa pasukan itu jadi korban. Kapten pasukan turun dari kudanya dan nawarin tumpangan. Ngira mereka cuma pasangan nyasar yang lagi kencan bodoh di hutan penuh monster. Dia ngenalin diri sebagai Walker, Kapten Skuadron ke-47. Ramah banget, tapi Leon udah panik. Leon buru-buru ngeles, bilang mereka udah biasa jaga diri. Tapi saat Walker mulai curiga dan bilang wajah Leon kayak familiar, situasi makin gawat. Roswise langsung ngegenggam sihir, siap meledak. Tanpa mikir panjang, Leon peluk Roswise dan ngakunya sebagai suami yang sering disangka orang lain juga. Nggak ketinggalan, dia bisikin Roswise buat bantu dia keluar dari situasi ini. Roswise akhirnya ikut akting, peluk balik, dan kelihatan kayak pasangan bahagia banget. Palsu, tentu aja. Pasukan Dragon Slayer pun cabut sambil ngakak dan doain mereka tetap mesra. Tapi pas mereka udah pergi, Roswise langsung ngelepas pelukan dan ngingetin Leon. Punya anak bareng bukan berarti mereka suami istri. Leon balas santai, katanya dia juga nggak pernah niat jadi suami Roswise. Yah, denial level dewa. Tapi sayangnya, setelah semua akting itu, efek sihir yang dia tahan barusan bikin tubuh Leon drop. Pandangannya mulai gelap, dan Black pingsan juga akhirnya. Roswise cuma ngelirik dan geleng-geleng. Manusia, katanya, rapuh banget. Dengan bentuk naganya, Roswise ngangkat Leon dan terbang pulang ke kastil. Di bawah sinar matahari pagi, dia cuma bergumam pelan. Kali ini, dia anggap ini sebagai permintaan maaf dari Leon. Setelah perjalanan panjang yang penuh drama dan kelelahan, akhirnya Leon terbangun di dalam kamarnya di Silver Dragon Castle. Di samping tempat tidurnya, Muen, anak perempuannya, sedang menatap penuh harap. Melihat ayahnya sadar, wajah gadis kecil itu langsung bersinar ceria. Leon masih linglung, belum sadar sepenuhnya gimana caranya dia bisa balik. Tapi Muen dengan polos menjelaskan, ibunya lah yang menggendong Leon pulang. Bayangan tentang Roswise sebagai sosok naga galak langsung melintas di kepala Leon. Rasanya kayak baru pulang dari kandang predator. Namun begitu matanya melihat tangannya yang diperban dengan rapi, Leon agak kaget. Muen dengan bangga menjelaskan kalau dia sendiri yang membalutnya. Ada rasa hangat yang tumbuh di hati Leon. Ia teringat akan teori para ahli naga bahwa bangsa itu dilahirkan dalam kekerasan dan darah. Tapi Muen berbeda. Meski punya darah naga, anak ini benar-benar lembut dan penuh kasih. Mungkin karena dia campuran manusia. Leon mengusap rambut Muen dengan lembut, memujinya dengan tulus. Tapi sambil bercanda, ia memperingatkan Muen agar jangan tumbuh jadi seperti ibunya. Sayangnya, candaan itu kedengaran jelas di telinga Roswise yang udah berdiri di ambang pintu. Wajahnya datar, tapi auranya bikin jantung copot. Muen buru-buru menunjukkan hasil perbannya ke Roswise, berharap dapat pujian. Tapi sang ibu cuma mengangguk dingin dan menganggap itu hal biasa yang memang seharusnya dilakukan. Leon dalam hati cuma bisa mencatat, ini sih bukan ibu galak lagi, tapi jenderal. Untuk menenangkan suasana, Leon mengajak Muen main petak umpet. Dengan semangat, Muen langsung lari ke taman, sementara ayahnya mulai menghitung dari kasur. Begitu Muen benar-benar pergi, Leon langsung menghadapkan diri ke Roswise, mempertanyakan kenapa harus sekeras itu pada anak sendiri. Roswise menjawab tegas, menjelaskan bahwa sejak kecil, naga memang dididik keras agar tumbuh jadi petarung hebat. Tapi Leon gak terima, karena menurutnya Muen masih anak-anak, dan terlalu manis untuk diberi tekanan seperti itu. Tanggapan Roswise, bagi naga, kata imut itu hinaan. Leon pun nyeletuk sinis bahwa Roswise juga lumayan imut. Tanggapan itu bikin Roswise langsung marah. Dengan emosi meluap, dia narik baju Leon dan menegaskan bahwa Leon hanyalah budak tempat pelampiasan emosi. Leon pun hanya bisa diam, sampai akhirnya Roswise merapikan bajunya sendiri dan menyerahkan urusan anak ke Leon. Katanya, dia terlalu sibuk ngurus urusan kerajaan. Tapi sebelum pergi, dia sempat bilang bahwa Muen sangat menyayangi ayahnya. Leon pun pergi ke taman untuk cari Muen. Tapi yang ditemuinya malah punggung mungil seorang anak kecil yang ngumpet di balik pilar. Dia senyum dan langsung bilang ketahuan. Tapi anehnya,
anak itu cuma diem, nggak bereaksi seperti biasanya. Leon mulai bingung. Waktu dia mau ajak ngobrol, si anak malah lari. Dia panik, ngejar, tapi tiba-tiba hilang. Dia baru aja lihat bayangan kecilnya di belokan, tapi sekarang udah nggak ada. Dalam hati dia mikir, susah banget baca suasana hati anak kecil. Tapi ternyata, dari belakang muncullah Muen yang asli, langsung peluk ayahnya sambil tertawa. Leon makin bingung, bukannya barusan dia ngejar Muen. Tapi Muen dengan polos bilang, karena ayah nggak nemuin dia, ya dia yang cari ayahnya. Leon makin gak yakin sama apa yang barusan dia lihat. Tapi sebelum sempat mikir lebih jauh, Muen menarik tangannya, bilang ada sesuatu yang pengen dia tunjukin. Leon pun ngikut. Tanpa mereka sadari, dari kejauhan ada seorang anak kecil lain, wajahnya nyaris identik dengan Muen, sedang mengintai dalam diam. Di taman kastil Silver Dragon, suasana begitu damai. Muen terlihat ceria, asyik menggambar sambil bersenandung kecil. Leon, yang mengawasinya dari dekat, merasa seperti seluruh jiwanya disembuhkan hanya dengan melihat keceriaan putrinya. Dalam hatinya, ia makin mantap. Ia akan menyelamatkan Muen dari cengkeraman ibu naga suatu hari nanti. Saat Muen menunjukkan hasil gambarnya, Leon awalnya bangga. Tapi ekspresinya langsung berubah heran waktu lihat ada dua anak di sana. Muen dengan polos bilang kalau itu adalah dirinya dan kakaknya. Leon langsung shock. Jadi, dia nembak sekali, kena dua. Anak yang sempat dia lihat di taman tadi, ternyata bukan ilusi. Pantes aja anak itu jutek banget waktu dia salah panggil. Tapi menurut Muen, kakaknya bukan marah, cuma malu lihat ayahnya. Leon mulai sadar, ini semua karena para naga itu sembunyikan putri sulungnya darinya. Dan sekarang, dia harus cari tahu langsung dari sumber utamanya, Rose Wise. Di ruang kerjanya, Rose Wise masih fokus dengan tugas-tugasnya. Tapi Leon gak mau basa-basi, dia langsung masuk, menuduh Rose Wise udah nyembunyiin anak. Rose Wise cuma tersenyum dingin, seolah berkata, "Yah, lu juga baru nyadar?" Leon ngerasa harus berterima kasih, karena ternyata Rose Wise udah lahirin dua anak untuknya, tanpa notifikasi dulu. Sampai-sampai, dia berjanji bakal catat nama Rose Wise di silsilah keluarga kerajaan. Rose Wise dengan ekspresi santainya, nanya kenapa dia dulu nggak cerita soal anak pertama mereka. Leon nyimpulin sendiri, Rose Wise pasti cemburu karena dia lebih dekat sama Muen. Tapi dengan nada bangga, Leon bilang kalau dia beda, dia pengen deket sama semua anaknya. Mau jadi ayah yang ramah, bukan dingin kayak Rose Wise. Rose Wise cuma membalas dengan senyum sinis, ngasih peringatan halus. Jangan nyesel nanti. Beberapa saat kemudian, Leon udah berdiri di dapur, nyiapin senjata utama buat menaklukkan hati putrinya, makanan. Tangannya lincah motong wortel, nyiapin cream stew andalan tim lamanya. Resep yang katanya nggak pernah gagal bikin orang jatuh cinta. Rasanya manis, cocok buat anak-anak. Dengan percaya diri tinggi, Leon yakin masakannya bakal bikin Noah langsung luluh. Di luar dapur, beberapa maid yang ngeliatin Leon lagi masak malah terharu. Seorang pangeran, baru sembuh dari penyakit berat, masih sempat masakin keluarganya. Langka banget Malay Dragon begini, ya? Rose Wise akhirnya datang, bawa kedua anak mereka. Sambil menyuruh maid istirahat, dia memperkenalkan suasana dengan tenang. Leon langsung menyambut hangat. Muen seperti biasa, langsung excited nyium aroma enak dan nyamperin ayahnya. Leon bilang dia masak steak dan stew khusus buat mereka berdua. Dalam hati, Leon membayangkan Noah bakal terkesan. Tapi, kenyataan gak seindah fantasi. Noah ngelirik sebentar, terus malah cuek. Leon cuma bisa bengong. Dalam hati, dia mulai curiga. Mungkin Rose Wise memang sengaja ngelindungin Noah, karena udah tahu bakal kayak gini. Rose Wise nyuruh Noah buat kenalan secara resmi. Noah maju dengan gaya super formal, menyebut namanya lengkap beserta gelar, dan umurnya yang baru 1 tahun 2 bulan. Tapi hey, dia naga. Jadi wajar aja tumbuh cepet. Leon pun memperkenalkan diri sebagai ayahnya. Tapi Noah cuma jawab seadanya, kayak ngobrol sama orang asing yang jual asuransi. Leon makin bingung, anak ini kok dingin banget? Muen berusaha jadi penengah, nyuruh kakaknya lebih ramah ke ayah mereka. Tapi jawaban Noah justru makin nusuk. Emang dia ayah kita? Dia kelihatan lemah banget. Pernyataan yang, secara metaforis, nyilet dada Leon sampai berdarah-darah. Rasanya kayak habis kalah perang. Dengan napas tersengal, dia cuma bisa batin, anak durhaka ini. Dan begitulah, karier Leon sebagai ayah resmi memasuki krisis pertamanya.
Makan malam keluarga yang seharusnya jadi momen hangat penuh keakraban, malah jadi sesi penyiksaan emosional buat Leon. Muen tampak ceria minta bantuan kakaknya buat motong makanan. Noah, dengan ekspresi datar, langsung bantuin tanpa banyak kata. Leon memandangi keduanya dalam diam. Mereka memang mirip secara fisik, tapi soal kepribadian, jauh banget. Dan jelas, Noah nurun sifat galaknya dari sang ibu. Berusaha mencairkan suasana, Leon nekat nanya apakah Noah suka makanannya. Tapi jawaban Noah kayak peluru tajam. Katanya makanannya menjijikan. Rosewise malah ketawa puas, ngeledek Leon secara halus. Muen yang polos bingung, nanya kenapa ibunya senyum-senyum sendiri. Rosewise bilang, ya karena seneng lihat ayah mereka akhirnya kumpul keluarga. Tapi di balik senyum itu, jelas ada nada sarkas yang bikin Leon makin gerah. Ditanya kenapa dia nggak ikutan senyum, Leon cuma bisa maksa tertawa, kayak orang habis gagal sidang skripsi. Muen lalu minta ayahnya buat makan bareng tiap hari. Leon nyaris jawab jujur kalau dia ogah makan bareng Rosewise tiap malam. Tapi belum sempat jawab, Noah udah nyeletuk nggak bisa. Ternyata Noah pengen masuk Akademi Saint Heath bagian naga muda. Masalahnya, akademi itu biasanya buat anak naga umur 45 tahun, sedangkan dia baru 1 tahun lebih dikit. Tapi Noah tetap ngotot, dia pengen ngalahin lebih banyak Dragon Slayer. Leon langsung tersedak, ngerasa kayak bakal jadi target utama putri sulungnya sendiri. Leon coba kasih nasihat manis, bilang kalau jadi Dragon Slayer itu berbahaya. Tapi Noah bales dengan nada nyolot, minta jangan dianggap anak-anak. Leon dalam hati cuma bisa misuh, kamu tuh memang anak-anak. Rosewise justru dukung penuh niat Noah, bahkan nyodorin tanggung jawab ke Leon buat bantuin latihan sebulan ke depan. Leon awalnya mau nolak, tapi sadar kalau dia nentang terus, bakal makin dijauhi anaknya. Ya udah, pasrah sambil ngedumel dalam hati. Makan malam ini, ternyata strategi Rosewise buat nyiksa mentalnya pelan-pelan. Setelah makan, Muen pamer perut kenyangnya ke Noah, yang langsung nutupin perut adiknya sambil ngajak pergi. Leon malah manggil Rosewise, nunjukin tumpukan piring kotor. Rosewise awalnya nyuruh pelayan, tapi Leon nyinyir bilang kalau pasangan suami istri ideal harus cuci piring bareng, biar kelihatan harmonis di depan anak-anak. Muen langsung semangat. Tatapannya ke ibunya kayak ngasih tekanan moral. Rosewise akhirnya nyerah, mau nggak mau cuci bareng. Tapi baru mulai, Noah nyeret Muen buat pergi, ninggalin ibu mereka cuci sendirian. Rosewise akhirnya nanya kapan Leon mau bantu. Jawabannya, klasik. Leon bilang, dulu dia pernah bilang, jangan pernah sendirian sama Dragon Slayer terlatih. Tiba-tiba, simbol naga di tubuh mereka menyala. Rosewise kaget, nanya maksud Leon. Tapi Leon santai, bilang dulu dia sempat kelelahan jadi nggak bisa kontrol diri dan dipermainkan oleh pola naga. Tapi sekarang, dia udah siap. Rosewise nyoba serang pakai ekornya. Sayangnya, ekornya malah ditangkap Leon. Dan, yang parah, ekor itu titik lemah Rosewise. Begitu dicengkeram, tubuhnya langsung lemas kayak habis dicolok-colokan charger rusak. Leon mendekat, bisik dengan nada dominan. Katanya, para naga itu biasa ngontrol segalanya. Tapi apakah mereka pernah merasakan jadi pihak yang dikalahkan? Rosewise cuma bisa terdiam, matanya membelalak, mulutnya tak sanggup berkata. Sementara Leon, ya, kayaknya lagi menang besar di babak ini. Setelah insiden cuci piring yang panas itu, keadaan malah makin runyam. Tubuh Rosewise jadi makin sensitif, dan panasnya makin naik level. Tapi Leon, bukannya mundur, malah makin nekat. Ia terus mencengkeram ekor Rosewise sambil ngomong soal harga dirinya yang selama ini diinjak-injak. Sekarang, dia pengen balas dendam, dengan cara yang sangat tidak biasa. Rosewise jelas naik darah. Tapi sebelum sempat ngebalas, 2 pelayan datang, dan Leon langsung nyeret Rosewise masuk lemari. Di sana, dia bisikin Rosewise biar diam, karena kalau para pelayan tahu sang ratu lagi dalam posisi, yah, tidak menguntungkan. Reputasinya bisa ambiar. Begitu para pelayan pergi, Leon malah makin jadi. Dia nyengir, megang wajah Rosewise, dan seakan-akan malam itu baru dimulai. Ya, bisa dibilang, acara keluarga itu lanjut sampai pagi. 3 hari kemudian, Muen dan Noah berdiri di sisi ranjang, bengong ngeliatin ayah mereka yang belum bangun juga. Muen takut ayahnya udah mati, tapi Noah, seperti biasa, santai dan sinis. Untuk ngetes, dia nginjek wajah Leon. Dan bener aja, Leon langsung mengerang kesakitan. Yah, belum mati, cuma nyaris. Leon akhirnya bangun juga, walau masih ngelantur. Tapi begitu dengar suara Rosewise, semua memori langsung nyetrum masuk. Dia baru ingat
kalau malam itu dia dihajar habis-habisan. Kalau bukan karena dia bukan orang biasa, mungkin udah jadi arwah penasaran. Sambil melirik Rose Weiss yang berdiri menatap jendela, Leon mulai mikir, perempuan ini memang cantik, meski umurnya udah ratusan tahun. Tapi saat dia bengong, Muen malah panik. Ngira ayahnya kena serangan jantung gara-gara liatin ibunya terlalu lama. Noah, dia cuma ngejek, bilang ayahnya terlalu terpana sama ibunya sendiri. Saat itu bros Rose Weiss jatuh, dan Leon buru-buru ngambil lalu nyematkan ke rambutnya. Sebuah gestur kecil yang bikin Rose Weiss heran. Dia mulai curiga, apa Leon pernah ngelakuin hal romantis kayak gitu ke wanita lain? Tapi jawaban Leon malah nyebelin. Katanya dia udah terbiasa nyisir rambut keledai waktu kecil. Yah, setidaknya dia jujur. Muen yang polos nanya keledai itu apa, dan Leon mulai ngejelasin kalau keledai itu mirip naga. Punya 2 telinga, ekor, dan suka ngoceh kalau lagi bad mood. Mirip siapa coba? Rose Weiss langsung nyaut dengan tonjokan ke perut Leon. Ya, karma langsung datang. Meski lagi kesakitan, Leon belum sempat istirahat. Rose Weiss malah nyuruh dia ngajar anak-anak menulis nama mereka hari ini. Leon tentu protes, tapi Muen girang banget. Noah? Ya, seperti biasa, merasa terlalu hebat buat belajar hal kayak gitu. Setelah anak-anak pergi nyari pena warna-warni, Noah milih ungu. Karena tentu saja, Rose Weiss tiba-tiba mengingatkan Leon tentang satu hal penting. Hari ini, adiknya mau datang berkunjung. Dan dia tidak mau Leon muncul di depan keluarganya. Leon kaget, tapi Rose Weiss langsung mendekat dan ngebisikin identitas palsu yang harus Leon jalani. Dalam cerita keluarga, dia bukan siapa-siapa selain suami naga biasa yang baru sembuh dari koma 2 tahun. Leon cuma bisa nyengir kecut. Di depan Rose Weiss dia bilang setuju, tapi dalam hati, dia udah ngerancang balas dendam kecil. Rencananya, bakal bikin malu Rose Weiss di depan seluruh guild keluarganya. Yah, kalau niatnya kayak gitu, bisa-bisa Leon koma lagi. Leon lagi ngajar 2 putrinya, Muen dan Noah, di ruang belajar kecil istana Silver Dragon. Dia nunjukin cara nulis nama mereka dan minta mereka tiru beberapa kali. Noah nyeletuk tulisan ibunya lebih bagus. Leon langsung protes. Pas Muen tanya dia mau ngapain, Leon bilang cuma mau kasih sesuatu ke Rose Weiss, lalu pergi sambil bilang bakal balik ngecek. Noah dengan sinis nanya, dia goblok ya? Tapi Muen bilang dia kelihatan agak seneng. Meski Noah ngelawan, dalam hati dia sebenarnya seneng juga. Di gerbang istana, pasukan lagi buka jalan buat Isha Melkve, sang ratu naga merah. Rose Weiss langsung peluk dan ngobrol sama kakaknya itu yang baru setahun gak ketemu. Isha nanya kenapa suaminya gak kelihatan. Rose Weiss bilang lagi sakit. Isha seneng pengen lihat Raja Naga yang katanya nyulik adiknya itu. Dia juga nyindir kalau ikatan suami istri biasanya cuma soal untung-untungan dan keluarga, bukan soal cinta. Tapi Rose Weiss langsung bantah kalau punya anak bukan berarti hubungan mereka baik. Dia nggak tertarik sama Leon, dulu apalagi sekarang. Isha ngajak jalan-jalan ke taman buat ngobrol santai. Rose Weiss nurut. Sementara Leon ngintip dari jauh dan baru sadar Isha itu kakaknya. Dia juga mikir buat coba ngulik sampai mana efek pola naga bisa dipakai buat ganggu Rose Weiss. Waktu mereka jalan, Isha cerita kalau klan naga lagi nggak stabil, terutama Raja Naga Api Constantine yang tiba-tiba aktif. Rose Weiss kaget karena Constantine udah lama nggak kelihatan. Tapi Isha bilang mungkin dia mau ngambil kesempatan buat melebarkan wilayah. Pas lagi ngobrol, simbol naga di dada Rose Weiss tiba-tiba nyala, bikin dia panik tapi nggak mau nunjukin. Dia sempat ngeliatin istana dan ngomel soal pembunuh naga. Terus Isha bilang mereka harus perkuat pertahanan dan bakal kirim Sinlong buat kontak kalau ada perkembangan. Tapi efek pola naga makin kuat bikin Rose Weiss makin gak nyaman dan pusing. Dia buru-buru ngeluarin alasan harus pergi dulu, nyuruh Isha lanjut jalan sendiri. Isha cuma senyum-senyum mikir anak muda lagi main-main sama pola naga. Sementara itu, Leon santai duduk di atas istana. Niatnya mau tes sampai mana daya tahan Rose Weiss. Tapi nggak lama, Rose Weiss datang ngagetin sambil ngamuk karena Leon sengaja bikin pola naga nyala pas Isha ada biar dia malu. Leon pura-pura polos dan pakai muka memelas yang nggak biasa dia lakukan, bilang cuma pengen dia. Reaksi Rose Weiss, malu parah sampai mukanya meledak merah, tapi langsung marah, bilang dia malu dan usir Leon. Rose Weiss sendiri bingung kenapa dia jadi takut sama kata-kata Leon, padahal niat awal cuma pengen ngatur dia. Dia ancam bakal nggak ngasih ampun kalau Leon ulangi lagi. Tapi Leon cuman senyum sinis di belakang sambil bilang, "Aduh,
Aku takut banget nih. Pola naga ini emang powerful. Tapi kok hati Leon malah deg-degan tiap mikirin Roseways? Dia coba nyemangatin diri supaya fokus. Ingat anak-anak yang masih nunggu. Di ruang belajar, Muen mulai bosen karena nunggu Leon yang belum balik-balik. Sambil main-mainin alat tulisnya. Dan nanya kapan ayahnya bakal datang. Di gerbang Silver Dragon Castle, para penjaga berjejer rapi saat Isha bersiap pergi. Dia pamit, tapi sempat minta ketemu suami Roseways di lain waktu. Roseways cuma kasih peringatan hati-hati di jalan, lalu Isha langsung melesat pergi dengan wujud naganya yang menyala merah menyala. Begitu Isha pergi, Roseways tunjukin wajah kesal ke Leon, bilang dia belum puas ngasih pelajaran dan bakal balas malam ini. Sementara itu, Leon lagi bacain dongeng tentang naga muda di kamar Muen dan Noah yang sudah tertidur pulas. Dia tutupin selimut kedua putrinya supaya nggak kedinginan. Pas mau balik ke kamarnya, Roseways tiba-tiba nongol dan ngadangin jalan, ngajak Leon ikut dia karena masih ada urusan. Leon nolak, tapi dia malah ditarik paksa. Di kamar Roseways, Leon bawa air hangat yang katanya buat cuci kaki si Ratu Naga, yang katanya capek setelah jalan seharian. Leon bingung, tapi ya dipaksa ngelakuin. Dalam hati, Leon kesel karena dia, sang pembunuh naga, malah harus jadi budak cuci kaki naga cewek. Waktu pegang kaki Roseways, dia mikir betapa banyak pembunuh naga yang mungkin pernah diinjak-injak sama dia. Roseways yang canggung tiba-tiba salah sangka, takut Leon punya kebiasaan aneh ngeliatin kakinya. Leon mulai masukkan kaki Roseways ke air hangat, tapi kakinya nyenggol Leon sampai dia kesakitan dan terjatuh. Roseways langsung nginjak dada Leon dan bilang dia yakin Leon sengaja cari masalah. Leon cuma senyum jahil, bilang itu hukuman buat apa yang dia lakuin hari itu. Roseways makin galak, bilang Leon harusnya ingat kalau suatu hari nanti dia yang bakal nginjak-injak Leon. Dan bener aja, dia injak bagian bawah perut Leon yang bikin si pembunuh naga cuma bisa menggeram. Leon berusaha minta berhenti, tapi dalam hati dia juga bingung. Ini rasa malu atau anehnya nyaman? Roseways terus ngebully Leon dari atas, pengen lihat sampai kapan dia tahan. Tapi Leon balik ngotot, gak bakal kalah sama si naga cewek. Dia bahkan bilang udah makan kaki hewan lain tapi belum pernah makan kaki naga. Terus tiba-tiba nyomot dan mulai gigit kaki Roseways. Si naga langsung teriak marah pengen ngejar Leon. Keesokan harinya, Muen dan Noah bangun dan langsung lihat ibunya jalan pincang karena kakinya dibalut perban. Roseways bilang gak ada apa-apa. Muen terus perhatiin wajah ayahnya yang juga ada lebam. Leon cuma bilang itu bukan apa-apa. Muen yang polos malah langsung nebak kalau ayahnya pasti main permainan seru tanpa ngajak dia dan Muen pengen ikutan juga. Ya ampun, polos banget sih Muen. Di taman luar Silver Dragon Castle, Leon dan Roseways jalan bareng. Tapi para mate dari belakang malah ngasih komentar kayak lagi nonton drama romantis. Mereka bilang pasangan ini kelihatan lucu, tapi juga nggak terlalu akrab. Emang bener, suasana antara Roseways dan Leon agak canggung. Ternyata, ini semua gara-gara Roseways yang tiba-tiba maksa Leon buat jalan-jalan bareng demi jaga citra keluarga harmonis di depan orang lain. Leon heran karena Roseways biasanya nggak segitunya. Dia mulai curiga ada rencana tersembunyi. Sementara itu, Muen dan Noah intip dari balik pohon. Muen yang polos merasa ayahnya bego banget sampai nggak bisa pegang tangan ibu. Jadi dia dengan percaya diri bantu sambungin tangan mereka supaya jalan sambil pegangan. Setelah itu dia cuek pergi main sama kakaknya, ninggalin Leon dan Roseways yang kelihatan bingung. Noah sampai harus cubit pipi Muen biar kapok sok ngatur-atur. Leon bingung harus gimana, tapi Roseways tiba-tiba jadi kalem dan bilang kalau Leon harus lebih nurut. Leon ngerasa aneh karena Roseways kayak berubah total, jadi lebih manis dan akrab. Dia mikir mungkin selama ini Roseways cuma terlihat galak karena nggak tahu gimana caranya dekat sama anak-anak. Leon tanya tentang panggilan anak-anak ke Roseways, dan dia perhatiin kalau Muen dan Noah manggil ibunya Mother, yang kesannya lebih formal dan jauh, bukan Mom yang lebih hangat. Roseways sempat bingung, tapi Leon nyaranin buat coba bikin anak-anak manggil dia Mom, supaya hubungan mereka lebih dekat. Roseways langsung merah muka, terus narik Leon jalan cepat, kayak panik. Di gudang kastil, Leon baru sadar Roseways bawa dia ke tempat yang penuh harta karun naga, benda-benda berharga yang kalau dijual di kerajaan bisa bikin kaya raya. Roseways cerita barang-barang itu ada yang berarti buat dia, termasuk gelang pemberian neneknya waktu kecil. Ternyata, dia sama Leon punya latar belakang yang mirip. Sama-sama nggak kenal orang tua dan dibesarkan oleh keluarga lain. Tiba-tiba, Roseways buka peti besar,
dan nunjukin sesuatu yang bikin Leon kaget. Black Gold Armor, yang selama ini dia pengen banget dapetin lagi. Leon hampir nggak percaya dan langsung mau nyentuhnya, tapi dia nemu tanda sihir aneh yang bikin dia sadar armor itu juga terjebak kutukan naga. Rosewise sesenyum sinis dan bilang kalau Leon akhirnya kejebak perangkapnya. Jadi, armor keren itu bukan cuma harta, tapi juga jebakan yang bakal bikin Leon makin ribet. Well, ternyata niatan baik buat sedikit ngilangin beban hati malah berujung ke masalah baru. Biasalah, hidup Leon emang nggak pernah santai. Simbol naga di dada Leon tiba-tiba menyala. Dan di bawah kakinya juga terukir simbol besar yang sama. Dia langsung kaget dan nanya apa yang Rosewise lakukan. Ternyata, Rosewise memasang pola naga di armor Leon yang bisa memperkuat kemampuannya saat disentuh. Efeknya malah jadi 2 kali lipat, bikin Leon lemas nggak berdaya. Rosewise mendekat dan menggoda Leon dengan wajahnya, seolah menikmati momen itu. Leon cuma bisa gigit gigi, kesal tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Rosewise naik ke tubuh Leon dan bilang kalau dia masih punya dendam karena pernah ditaklukkan olehnya dulu. Dia sudah mikir cara balas dendam selama beberapa hari, dan gak nyangka Leon bakal langsung kena jebak. Leon marah dan nanyain apakah semua yang Rosewise omongin selama ini cuma pura-pura, soal gak kenal orang tua, biar anak-anak manggil dia mom, dan pegangan tangan. Rosewise malah senyum sinis, bilang semua itu memang benar, tapi gak mengubah apa yang akan dia lakukan sekarang. Dia mulai buka bajunya, lalu dengan suara lembut bilang kalau dia memang suka menaklukkan. Rosewise mengikat tubuhnya ke Leon, mengklaim sebagai suami tercinta, sementara Leon cuma bisa protes dengan lemah. Pertarungan intens terjadi di gudang, sampai akhirnya Leon kelelahan dan meneteskan air mata, merasa lega karena semuanya selesai. Rosewise masih berdiri dengan senyum, bilang kalau bekas luka di wajah Leon memang berkurang, tapi dia terlihat makin capek dan tua, kayak pria yang sudah lebih dewasa, tapi juga lebih hancur. Leon gak terima dan menuduh Rosewise main trik lagi, tapi dia mengakui kalau kesehatan Leon memang menurun. Rosewise bilang Leon gak lagi save it dulu, dan hal itu bikin Leon makin frustasi. Keesokan harinya, Leon muncul dengan muka bete dan kelihatan capek banget. Rosewise dan Noah udah nunggu, dan Rosewise bilang sepertinya Leon gak tidur nyenyak gara-gara omongannya semalam. Leon marah balik, nyalahin Rosewise, tapi dia juga punya semangat baru. Rosewise bilang ujian masuk Saint Heath Academy ketat banget, jadi Leon harus mulai ajarin Noah tentang pengetahuan naga. Dia bilang untuk sementara ini, Leon cuma bisa nunjukin kegunaan di bidang lain dulu. Leon yang masih kesal janji bakal bikin Noah lulus, tapi sekaligus pengen tukar sesuatu yang setimpal sama Rosewise. Rosewise setuju, asal nggak berlebihan. Mereka sepakat, dan Rosewise pesen Leon supaya belajar serius dan jangan kebanyakan capek. Setelah Rosewise pergi, Noah tanya kenapa Leon ribut sama ibunya. Leon bilang cuma ngobrol biasa, tapi tiba-tiba dia kaget Noah manggil Rosewise mom. Leon tanya, apakah itu karena Rosewise yang suruh ganti panggilan, dan Noah jawab dia lebih suka yang sekarang. Leon senyum puas, ngerasa aidnya berhasil. Noah yang biasanya dingin malah sedikit terharu, tapi langsung sibuk minta mulai belajar soal ensiklopedia naga. Leon buru-buru ngejar Noah sambil bilang jangan lari dulu. Di tengah malam di ruang belajar anak-anak di Silver Dragon Castle, Leon masih sibuk mikirin materi pelajaran buat Noah. Dia jelasin kalau Noah punya kemampuan belajar yang kuat, jadi ngajar yang biasa-biasa aja nggak bakal cukup. Makanya, dia lagi nyusun poin-poin penting, dan bikin soal latihan, supaya Noah siap banget buat ujian bulan depan. Leon yakin banget Noah bisa lulus, karena dia anak yang pinter. Rosewise datang dan ngecek, nanya kenapa Leon belum tidur juga. Leon dengan bangga cerita kalau dia dulu itu jenius pembasmi naga, selalu juara di ujian tulis dan praktek, dapat beasiswa paling tinggi di sekolah. Dia nanya balik ke Rosewise, kira-kira dia juara apa? Rosewise malah nggak bisa jawab, tapi dalam hati dia mengakui kalau Leon itu lebih dari sekadar petarung kasar, ternyata dia juga siswa top. Tapi Rosewise ngejek kalau sekuat itu kenapa malah jadi tahanannya. Leon cuma bisa ngaku kalah sekali, dan ngerasa nyesek banget. Kayak harimau yang dipelototi naga. Rosewise iseng lihat cabai di meja, dan nanya buat apa. Leon cerita dia ambil cabai itu dari dapur buat nyegerin diri, tapi ternyata itu cabai super pedas milik naga. Rosewise panik, takut Leon gak kuat, dan benar saja, Leon langsung kebakar mulut sampai panik cari air. Rosewise buru-buru pegang wajah Leon buat mendinginkan, yang bikin suasana jadi canggung, tapi juga ada sentuhan manis.
Leon ngerasa dinginnya tangan Roseways beda banget, nggak nyakitin kayak es, tapi lembut dan nyaman. Mereka sama-sama malu dan ngelihatin ke arah lain. Roseways ngingetin Leon supaya tidur lebih awal dan jangan kebanyakan makan cabai, soalnya kalau mulutnya masih pedas, dia bakal harus ngajarin Noah pakai bahasa isyarat. Leon cuma bisa ngangguk sambil mikir, sebenarnya aku pengen dia pegang muka aku lebih tadi. Tapi langsung sadar, jangan kebayang macam-macam, ini si naga jahat yang suka nyiksa badan dan bilang Leon lemah. Perasaan jadi aneh sendiri, dia harus cari cara supaya badannya cepat pulih. Leon lalu nemu buku soal Red Dragon Fruit and Lotus Grass. Dia baca manfaat buah naga merah buat ngatur ki dan darah, dan lumut teratai buat regulasi pencernaan dan obat luka, tapi bukan itu yang dia cari. Sampai akhirnya dia nemu halaman soal Dragon Big Force Function, obat kesehatan super ampuh yang bisa harmonisasi yin-yang, ningkatin kesehatan dan stamina tubuh. Leon seneng banget, kayak nemu jackpot. Keesokan harinya, Leon lagi ngajarin Noah di ruang belajar. Dia kasih tahu nilai ujian Noah yang baru dikoreksi. Noah nebak 50, tapi nilai sebenarnya 62, lumayan di atas ekspektasi. Tapi Noah malah nggak kelihatan seneng sama sekali. Leon mikir mungkin standar dia emang tinggi. Dia juga ngerasa kasihan karena seharusnya Noah bisa lebih santai kayak Muen, tapi dia malah rajin banget belajar. Leon pelan-pelan ngelus rambut Noah, bilang nilai 62 di percobaan pertama itu sudah keren. Noah agak malu-malu bilang makasih. Leon lanjut nyuruh fokus ke bagian-bagian yang masih salah, sambil batuk-batuk karena tenggorokannya gatel, mungkin gara-gara kebanyakan makan cabai semalam buat nyemangatin diri. Noah ngingetin ucapan ibunya, bahwa ayahnya itu walau kelihatan gak bisa diandalkan, sebenarnya siswa jagoan. Tapi karena makan cabai naga super pedas semalam, jadi wajar kalau tenggorokannya bermasalah. Noah ngeluarin sesuatu dari belakang dan kasih ke Leon, bilang itu dari ibunya. Leon terima dan minta Noah bilang makasih ke Roseways buat dia. Di hati, Leon mikir kalau Noah itu kayak Roseways. Dingin di luar tapi sebenarnya baik hati. Cuma nggak pandai nunjukin. Dengan semangat, Leon ngajak Noah lanjut belajar, dan Noah langsung ikut dengan penuh antusias. Leon sedang sibuk di dapur Silver Dragon Castle, menyiapkan ramuan khusus. Dua pelayan membawakan semua bahan herbal yang dimintanya, dan Leon sengaja memilih bahan yang umum supaya rencananya nggak ketahuan orang lain. Dia tahu, resep Dragon Great Force ini terlihat sederhana, tapi katanya sulit banget dibuat. Bahkan para apoteker hebat dari Dragon Clan sering gagal. Leon mulai menghaluskan dan mencampur bahan, lalu merebusnya sesuai petunjuk. Tapi berulang kali dia gagal di tahap pemurnian dan pemisahan obat. Masalahnya, suhu yang terlalu tinggi bisa mematikan khasiat obat, sementara suhu rendah nggak efektif membersihkan sisa-sisa bahan. Dengan alat seadanya, susah banget buat dapat hasil yang sempurna. Leon bingung, tapi ingat perkataan gurunya, kalau satu cara nggak berhasil, harus coba cara lain sampai tangan pegal. Dia mulai mikir, jangan-jangan ada cara lain yang lebih efektif. Di luar, badai besar mulai datang dengan petir menggelegar. Leon teringat pelajaran alkimia tentang elektroda yang pakai listrik untuk pisahkan zat kotor, mungkin lebih ampuh daripada cuma pakai api. Dengan kemampuan sihir petir yang masih setengah pulih, dia yakin bisa coba metode ini. Setelah sekitar setengah jam eksperimen pakai elemen petir, akhirnya ramuan itu berhasil. Leon bangga, ternyata resep obat Dragon Clan ini nggak sesulit yang dia kira. Saat itu, Muen masuk ke dapur dan bertanya apa yang sedang ayahnya buat. Leon santai bilang ini barang bagus, tapi buru-buru sembunyikan obatnya saat Muen terlalu penasaran. Leon jelaskan bahwa obat ini buat ibunya supaya dapat tambahan nutrisi karena ibunya sedang sibuk. Padahal sebenarnya obat ini lebih buat dirinya sendiri. Muen mengingatkan ayahnya supaya jaga kesehatan ibu dengan baik, dan Leon janji akan melakukannya setelah tubuhnya pulih total. Badai makin parah, Leon kembali ke kamarnya sambil mikir. Walau obat Dragon Great Force sudah dibuat, dia masih ragu apakah suplemen kuat dari Dragon Clan itu aman untuk manusia. Namun dia putuskan untuk menunda mikir soal itu dulu. Tiba-tiba, Roseways datang mengetuk pintu. Dia dengar dari Muen kalau Leon bikin obat yang mirip permen coklat untuknya. Leon langsung merasa ketahuan rahasianya. Roseways santai dan gak marah, malah mengagumi kemampuan Leon yang bisa meramu obat sebaik itu dalam kondisi seadanya. Dia minta diperlihatkan ramuan itu, dan Leon tahu kalau nolak juga pasti bakal direbut paksa. Roseways mengingatkan bahwa obat Dragon Clan ini terlalu kuat untuk manusia. Leon,
yang merasa dirinya sudah mengalahkan banyak raja naga, menantang peringatan itu dan tetap nekat minum obat itu. Dengan penuh semangat dia menyebut, "Keberanian, lagu manusia." Tapi efeknya langsung terasa parah. Leon tiba-tiba jatuh tersungkur, dan Rosewise panik karena jarang pakai sihir penyembuhan. Dia langsung berusaha membantu dengan sihirnya sambil memperingatkan Leon supaya jangan banyak bergerak. Tubuh Leon pun diselimuti listrik, momen simbolik keberanian dan tekad manusia melawan rintangan yang luar biasa kuat, bahkan bagi seorang manusia biasa melawan kekuatan naga. Di kamar Leon yang diterangi cahaya biru dan diguyur hujan lebat, Leon terlihat kesakitan akibat efek obat yang terlalu kuat. Rosewise panik, nggak habis pikir kenapa Leon pakai sihir petir langsung ke tubuhnya sendiri sampai melemas parah. Dia buru-buru menidurkan Leon dan berencana memanggil tabib istana. Tapi sebelum sempat pergi, Leon tiba-tiba membuka mata dan, dalam keadaan setengah mabuk, langsung meraih ekor Rosewise. Rosewise kaget dan mencoba melepaskan diri, tapi Leon ngotot nggak mau melepaskan istrinya yang katanya mau pergi. Meski Rosewise bingung banget karena dia nggak merasa jadi istri siapa-siapa, Leon terus bergelayut kayak orang mabuk. Rosewise mikir, seharusnya obat Dragon Great Force cuma bikin badan kuat, bukan bikin orang hilang kesadaran dan jadi kayak ini. Mungkin sihir petir yang ikut campur bikin efek obat jadi aneh. Meski kelihatan kayak idiot sekarang, Rosewise lega karena setidaknya nyawa Leon aman. Leon masih ngulang-ngulang panggilan istri, sambil merengek minta anak kedua. Rosewise kaget dan protes, bilang dia belum kelar ngurus dua anak pertama, kok udah minta anak lagi. Tapi Leon tetap ngotot, bahkan minta anak ketiga dan keempat, dan ngajak Rosewise balik ke kampung halamannya. Rosewise pasrah, mikir mending ikutin aja daripada ribet. Tapi tentu saja, dia kesel sama kelakuan Leon yang makin nyebelin. Leon sempat coba cium Rosewise, tapi langsung ditolak dan malah kena tampar. Setelah itu, Leon mulai merasa nggak enak badan, dan tiba-tiba simbol naga di tubuhnya menyala aktif. Rosewise panik, nggak ngerti kenapa simbol itu muncul pas situasi genting begini. Leon makin aneh, mendorong Rosewise ke kasur dan bilang badannya panas, dadanya gatal, tanda kalau efek obat yang dicampur sihir petir bikin hasrat tubuhnya buat beranak jadi makin kuat. Leon makin erat memeluk ekornya, bilang bau ekor istrinya paling enak. Rosewise mulai emosi dan teriak, tapi Leon cuek dan malah naruh jarinya di mulutnya biar diam. Dia bilang Rosewise cantik banget malam itu, bikin Rosewise jadi malu setengah mati. Sikap Leon yang tiba-tiba, gila-gilaan dan brutal ini, bikin Rosewise bingung sekaligus. Entah kenapa, sedikit berharap dan gak bisa nolak. Akhirnya, Rosewise setuju bantuin Leon, tapi cuma malam itu saja. Di tengah hujan badai, malam itu jadi panas untuk pasangan ini, penuh drama dan kekonyolan yang sulit dilupakan. Leon membuka mata dengan badan yang masih sakit semua. Dia kaget banget lihat Rosewise yang masih telanjang dan ada di sampingnya. Ingatannya masih pecah-pecah, bikin dia bingung soal kejadian semalam. Rosewise yang berdiri di dekat kasur malah penuh ruam di tubuhnya, dan dia dengan santai ngeledek Leon soal kenapa dia nggak ingat apa-apa, padahal jelas-jelas semalam mereka habis beraksi habis-habisan. Leon langsung panik begitu nyadar ada banyak bekas ciuman di tubuh Rosewise. Dia sebenarnya cuma pengen pakai obat supaya sehat dan ngajarin Rosewise pelajaran, tapi nggak nyangka efeknya segila itu. Rosewise ngegodain dia buat main sekali lagi, dan Leon buru-buru nolak, tapi Rosewise ngotot, bilang puas sama performanya dan pengen terus gitu. Setelah itu, mereka ngobrol soal taruhan mengganti nama. Leon minta tolong supaya ada yang dikirim ke kerajaan buat mantau keadaan Master dan istrinya. Rosewise jawab kalau Silver Dragon itu emang gak jago nyusup, tapi kalau cuma kunjungan mah gampang. Di kastil Silver Dragon, Leon yang masih lemas lagi duduk santai ditemani Muen, anak mereka yang lagi main. Muen malah bilang ke Leon kalau dia dengar dari Rosewise kalau ayahnya itu minum obat sendiri, dan laki-laki nggak boleh bilang sakit. Leon kesel, mikir, itu ibu sih, ngapain ngomong begitu sama anak. Tapi Muen khawatir karena ayahnya belum sembuh. Dia takut obatnya nggak cukup kuat atau dosisnya kurang. Leon yang merasa harga dirinya hancur malah berdarah di mulut. Muen langsung panik dan peluk Leon, bilang dia nggak mau kehilangan ayahnya. Leon berusaha meyakinkan kalau dia baik-baik saja, dan di dalam hati dia sadar kalau Muen ini mirip banget sama Rosewise. Biar suasana ceria, Leon ngajak Muen main dan bikin mainan kubus Rubik sederhana yang dia buat sendiri, hasil belajar mekanik sederhana di sekolah. Dia geli sendiri,
Kok bisa-bisanya dia harus jadi babysitter dadakan, padahal kelas alkimia dan mekanik itu biasanya serius. Tiba-tiba Leon ngerasa ada pandangan naga dari arah lain. Muen yang sadar ayahnya aneh tanya apa yang terjadi, tapi Leon pura-pura santai. Dalam hati dia mikir mungkin itu Noah, yang lagi latihan fisik di tempat lain. Dia juga pengen bikin mainan buat Noah biar nggak ketinggalan. Malamnya, Noah pulang dan dapat pesan dari ayahnya tentang mainan buat dia. Noah awalnya sok nggak tertarik sama mainan anak-anak, tapi ternyata tetap main dan senyum bahagia. Lucunya, Noah punya kotak rahasia yang disimpan di bawah tempat tidurnya. Keesokan paginya, Muen yang penasaran nyoba ngintip kotak rahasia itu. Dia nemuin beberapa barang yang berkaitan sama ayahnya, pecahan baju zirah hitam emas Leon, Rubik's Cube, dan catatan nama Noah dari Leon. Tapi pas Muen lagi asik ngintip, tiba-tiba Noah muncul dan langsung ngikat Muen sambil bilang, "No peeking." Muen cuma bisa pasrah, gagal jadi detektif rahasia. Saint Heath Academy itu semacam kampus elitnya klan naga. Nggak sembarangan orang bisa masuk, apalagi kalau keluarganya nggak rukun dan harmonis. Mereka percaya cuma dari keluarga naga yang benar-benar kompak dan penuh kasih sayang, anak-anak naga yang qualified bisa lahir. Makanya, murid yang diterima juga harus dari keluarga kayak gitu. Untuk pamer kesan keluarga bahagia, Ratu Naga Perak mutusin buat ngajak semua keluarga jalan-jalan dan foto bareng. Jadi, mereka terbang ke kota langit, naik naga yang dibawa Roswise, sambil bawa Leon dan anak-anak. Pas sampai, Leon turun biar gendong Muen, si kecil. Muen langsung tanya, kenapa ayahnya nggak berubah jadi naga kayak ibunya, karena dia pengen banget lihat itu. Leon cuma bisa senyum tipis, mikir sendiri kalau dia jago banget membunuh naga, tapi buat berubah jadi naga, lupakan saja. Noah, anak sulung, nyeletuk kalau ayahnya memang belum bisa berubah karena badannya belum pulih. Roswise juga jelasin kalau transformasi itu harus nunggu Leon benar-benar sehat. Muen langsung semangat nyuruh ayah cepet sembuh, tapi Leon tahu itu mustahil. Mereka jalan ke kota, Muen excited banget lihat banyak naga di jalanan, sementara Noah jalan pelan, bilang jangan buru-buru. Leon yang dari belakang gemetaran, mungkin karena baru pertama kali lihat banyak naga sejak bangun dari koma. Roswise ngatain dia takut, tapi Leon ngeles bilang dia malah excited, dan langsung ngitung-ngitung kalau ngumpulin semua merit itu bisa buat kaya raya. Roswise cuma geleng kepala, mikir dia terlalu khawatir. Di toko foto, sang pemilik dan pelayan langsung nyambut hangat kedatangan Ratu Naga Perak dan keluarga. Muen langsung heboh lihat foto-foto naga yang berjejer, sementara Noah agak canggung. Leon malah bisik-bisik ke Roswise, heran kenapa si Ratu turun langsung urus urusan foto, tapi Roswise jawab kalau walaupun dia ratu, naga di kota langit ini bukan milik satu suku aja, jadi nggak bisa seenaknya. Leon sempat ngatain statusnya si Ratu agak kurang keren, tapi langsung ketekuk sama Roswise yang injak kakinya. Si pemilik toko bilang mereka merasa terhormat bisa foto bareng keluarga Ratu, dan Roswise nggak lupa bilang kalau Leon nggak suka pakai kostum dengan ekor, jadi pilih yang tanpa ekor aja. Leon tegas nolak kostum ekor karena itu menyangkut martabatnya, walaupun siapa juga yang ngurusin soal martabat di situasi kayak gini. Setelah ganti pakaian, Muen dan Noah tampil kece. Muen putih dengan hiasan biru, Noah gelap dengan ungu. Leon juga udah rapi, bikin Muen bilang ayahnya keren banget. Pemilik toko puji Leon kayaknya dulu pasti sering jadi pusat perhatian. Tapi Leon malah ngaku terakhir kali pakai jas resmi itu pas acara kelulusan sekolahnya. Noah setuju kalau ayahnya memang keren, dan Leon juga manja-manja ngusap rambut kedua putrinya. Roswise keluar dengan gaun hitam dan rambut putih yang bikin semua terpana, termasuk Leon yang sampai speechless. Dia cuma bisa bilang gaun itu cocok banget buat sang ratu, walaupun dalam hati dia masih nggak rela sama ide kostum ekor itu. Muen dan Noah udah siap buat foto, maksa ayah dan ibu cepat ke spot foto. Tapi dalam hati keduanya, mereka sama-sama males. Saat foto diambil, jarak mereka agak jauh, tapi tetap kelihatan harmonis. Mereka juga sempat difoto sendiri-sendiri, dan terakhir foto pasangan Leon dan Roswise yang kelihatan banget kayak pasangan sejati. Pemilik toko sampai komentar kalau mereka benar-benar cocok jadi sepasang suami istri. Yah, nggak heran sih, dengan drama dan chemistry yang udah terjadi. Sesi foto selesai, pemilik toko mengingatkan kalau foto-foto itu baru bisa jadi sekitar 6 jam lagi. Jadi selama nunggu, keluarga ini bebas jalan-jalan keliling Sky City.
Muen langsung semangat ngajak saudaranya buat lihat-lihat sesuatu yang menarik. Leon, yang biasanya jarang banget santai, bilang kalau nggak nyangka bisa jalan bareng keluarga kayak gini. Berasa aneh tapi juga asyik. Rosewise jelasin kalau semua ini demi jaga citra keluarga yang harmonis, apalagi Noah lagi serius banget persiapan ujian masuk, jadi sesekali santai penting supaya nggak stres. Mereka mampir ke kedai permainan balon. Muen langsung matanya berbinar-binar, pengen banget coba. Noah juga nyoba, tapi nggak kena satupun balon. Pemilik kedai bilang kalau Noah sebenarnya bisa kena kalau coba beberapa kali lagi. Leon lihat-lihat dan nemu ada permainan tembak-tembakan. Tentu saja, Muen langsung teriak minta ikut. Noah kesal karena nggak bisa kena sasaran. Leon dalam hati senyum-senyum, soalnya permainan ini justru untungnya ada kalau pemainnya gagal kena. Rosewise jelasin kalau peluru mainan itu dari energi magis, jadi butuh kontrol presisi yang susah buat Noah. Pemilik kedai nawarin Leon buat coba. Kalau bisa tembak semua balon dalam 10 peluru, dapat boneka. Boneka itu sebenarnya jebakan buat narik perhatian orang tua biar belanja lebih banyak, jualan licik, tapi ya wajar lah. Leon tanya anak-anak mau boneka atau enggak. Noah dan Muen sama-sama cuek, malah nggak tertarik. Leon langsung paham dan dia sendiri yang bayar buat main. Dengan penuh percaya diri, kayak udah lama banget pegang senjata, terakhir waktu di Dragon Slayer Academy. Tembakan pertama Leon nggak kena, tapi tiba-tiba tembakan berikutnya malah kena semua balon. Pemilik toko sampai kaget dan gak percaya. Sementara Rosewise dan anak-anak malah bangga banget sama Leon. Boneka hadiah pun diberikan, dan Leon langsung kasih ke Muen. Rosewise yang biasanya agak cuek, diam-diam bangga sama suaminya yang kalau serius memang punya pesona tersendiri. Saat lagi jalan, Rosewise bawa boneka raksasa. Ada orang lain yang juga pengen boneka, bikin suasana makin seru. Leon ngakak karena lihat ekspresi pemilik toko yang nyesel banget kena tipuannya. Dia minta 10 tembakan lagi buat dapetin hadiah buat Rosewise. Rosewise agak sinis bilang sebenarnya nggak suka buang waktu buat main permainan kekanak-kanakan itu, tapi Leon cuek aja, yang penting anak-anak senang. Leon juga ngotot nggak mau pulang tanpa bawa oleh-oleh buat Rosewise. Dia senyum malu-malu, mengakui boneka itu sebenarnya cukup imut walau awalnya dianggap nggak penting. Malamnya, mereka balik ke istana. Leon jalan sendirian, mikir tentang ajakan Rosewise yang bilang suruh mampir ke kamarnya setelah makan malam. Dia bingung antara mau atau enggak, takut bakal kejadian gak nyaman kalau pergi, tapi juga gak enak kalau gak pergi. Waktu mau masuk kamar Rosewise, pintunya gak terkunci. Leon masuk dan lihat Rosewise masih di kamar mandi. Dia mikir kaca kamar mandi agak tembus pandang dan langsung sadar, malam ini bakal penuh drama. Rosewise keluar dari kamar mandi pakai piyama seksi, langsung ngajak Leon mulai sesi malam ini. Leon dengan wajah pasrah cuma bisa mikir, ini aku bakal kering lagi, ya? Rosewise tanya, mau di mana mereka ngapain? Ruang tamu atau balkon? Leon milih balkon, tapi langsung nyadar itu bakal malu banget kalau ada yang lihat. Rosewise bilang, ya udah di ruang tamu aja, sama aja. Tapi pas Leon udah siap-siap, tiba-tiba Rosewise malah kasih tahu kalau malam ini nggak cocok buat itu karena ada urusan penting. Ternyata, mereka harus ngerjain semacam tes untuk keluarga yang mau masuk Saint Heath Academy. Soalnya, ujian ini isinya pertanyaan soal kebiasaan hidup, kepribadian, dan pengalaman pasangan, biar nggak ganggu penilaian anaknya nanti. Leon ngaca-ngaca sendiri, ini kayak tes cocok-cocokan ala pacaran yang basi banget. Pertanyaannya ringan, mulai dari warna favorit pasangan, kalimat kesukaan, tempat kencan pertama, sampai buku favorit. Rosewise suka warna hitam, Leon pilih silver. Mereka saling pandang, karena kebetulan warna rambut dan matanya emang cocok sama pilihan itu. Keduanya coba tes seberapa paham mereka satu sama lain. Hasilnya, Leon dapat skor 65, Rosewise 58. Leon sombong dikit, bilang dia lebih ngerti ratu dari Rosewise, sementara dia cuma bisa ngedengus sebel. Tapi Rosewise ternyata terkesan Leon perhatiin hal-hal kecil kayak cara dia duduk dan ngatur ekor, sesuatu yang gak dia kira bakal diperhatiin. Sementara kesalahan Rosewise lebih banyak karena dia salah nembak kebiasaan Leon, terutama soal bagaimana dia kadang suka menyimpan perasaan sendiri. Rosewise sempat melirik Leon dengan ekspresi yang bikin Leon mikir, jangan-jangan dia kesal karena kalah. Tapi Leon santai dan bilang waktu mereka bareng masih kurang banyak, jadi wajar kalau belum paham banget. Dia juga minta Rosewise lebih usaha ngerti dia demi Noah.
Rosewise jadi malu-malu dan suruh Leon cepetan nulis jawaban yang benar. Ada satu pertanyaan yang bikin penasaran. Rosewise ngaku jarang kecewa sama Leon, tapi ternyata itu karena dia lebih sering simpan sendiri masalahnya. Leon langsung bercanda mau makan pil Dragon Great Force biar makin kuat dan Rosewise malah nungguin itu. Malam sebelum ujian, mereka capek banget udah latihan bareng seminggu. Rata-rata nilai mereka udah di atas 80, jadi kalau performa normal, seharusnya nggak ada masalah. Pas Leon mau pulang, Rosewise tiba-tiba suruh dia mandi dulu di kamarnya. Leon agak curiga, tapi mikir mungkin karena Rosewise stres ujian jadi dia harus santai. Waktu Leon lagi nikmatin mandi, tiba-tiba Rosewise masuk dengan aura naga aktif. Dia bilang dia juga lagi banyak tekanan, dan pengen membagi tekanan itu ke Leon. Leon langsung kebayang hal lain, tapi malah teriak kalau kenapa dia yang disuruh ngerasain tekanan itu. Rosewise santai bilang, dengan bikin Leon ngerasain tekanan, dia bisa lega. Dia masuk ke bak mandi, dan peluk Leon erat-erat. Leon cuma bisa pasrah, sadar kalau kabur gak akan bisa. Intinya, Rosewise sudah siap mengalah, dan minta Leon surrender.